Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sangat berbahagia kita bisa bertemu kembali di dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, puji syukur senantiasa kami ucapkan, karena Engkau sungguh baik. Engkau selalu memberi kami berkah berkecukupan setiap hari. Pagi ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Bapa berkati kami, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia, Bapa. Terima kasih, Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi ini akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia dengan tema Panggilan Allah memiliki tujuan pasti. Firman Tuhan yang mendasarinya dari Yunus 1 ayat 1 yang berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan sabda dalam minggu pertama April 2025 ini adalah Panggilannya Memperlengkapiku. Sebuah tema yang bertujuan mengajak setiap orang percaya menjadi pribadi Kristiani yang hidup berdasar anugerah dan iman kepada Kristus yang telah memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, serta percaya Ia senantiasa memperlengkapi kita. Berbicara tentang panggilan Allah kepada umatnya untuk melayani, hal itu bukanlah panggilan sepele dan bukan juga hanya menyangkut nasib orang yang dipanggilnya saja, melainkan juga menyangkut nasib hidup orang banyak. Oleh sebab itu dapat dikatakan, panggilan yang diberikan Allah kepada seorang hambanya adalah panggilan yang sangat serius dan menuntut tanggapan yang serius pula. Melalui peristiwa panggilan Allah kepada Yunus, kita akan melihat keseriusan nilai panggilan Allah kepada hambanya. Hal pertama yang membuktikan bahwa panggilan Allah merupakan panggilan yang serius adalah panggilan Allah itu memiliki tujuan. Niniwe adalah ibu kota Asyur, suatu bangsa yang ekspansif dan juga luar biasa kejam. Setiap kemenangan mereka selalu diakhiri dengan pertumpahan darah dan penyiksaan yang sadis. Sebagai contoh, para serdadu Asyur dapat menyiksa tawanannya dengan merenggut lidah tawanannya itu keluar sampai ke akar-akarnya, atau menguliti tawanannya hidup-hidup hingga menjadi seonggok daging berlumur darah. Dan itu baru sebagian dari kekejaman mereka. Kita tentu setuju jika bangsa sebiadab ini dimusnahkan saja. Namun tidak demikian bagi Allah. Allah menaruh belas kasihan pada setiap ciptaannya, termasuk bangsa Asyur. Allah mengetahui bahwa akar segala kebiadaban mereka adalah dosa. Dan dosa hanya dapat dilenyapkan saat berhadapan pada kebenaran dan kemurahan Allah. Untuk tujuan itulah Allah memanggil Yunus dan menjadikannya alat Tuhan bagi pertobatan Niniwe. Di sini jelas, panggilan Allah atas Yunus itu bukanlah panggilan yang tanpa alasan. Panggilan Allah adalah panggilan yang serius dan bertujuan mulia. Ia tahu kemana hambanya akan dibawa dan apa yang harus dilakukannya. Jika kita menyadari keseriusan Allah dalam panggilannya, maka janganlah kita menyepelekannya. Panggilan Allah itu bertujuan pasti dan mulia, selayaknya kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur bahwa
Tuhan memanggil kami untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk ambil bagian dalam pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan memiliki tujuan yang mulia, sehingga melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan banyak jiwa yang boleh datang dibawa kepada Tuhan. Mereka mengalami pertobatan, mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua, dan teristimewa untuk gereja kami, GKI Karangsaru Semarang, yang Tuhan sudah anugerahkan tepat di hari ini, usia yang ke-90 tahun. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang nyata bagi kami, sehingga kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan, menikmatinya, dan Tuhan boleh panggil kami untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan persatukan terus kami dalam cinta-Mu ya Allah, untuk menjadi rekan sekerja Allah di dalam anugerah Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah GKI Karangsaru menjadi gereja yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan, dan kami juga menyaksikan kebaikan Tuhan bagi pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan dan boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Tuhan memberkati GKI Karangsaru, Tuhan memberkati setiap kami, anggota jemaat dan simpatisan yang ada di dalamnya. Tuhan memimpin kami semua untuk menjadi gereja yang semakin hari semakin mencintai dan dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu yang boleh kami renungkan, dan kami percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun GKI Karangsaru yang ke-90. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam rangka menyambut Pekan Suci dan peringatan 9 dekade GKI Karangsaru, GKI Karangsaru dan komunitas organis Gereja Semarang mempersembahkan sebuah tayangan istimewa, Nawa, Sabda, dan Kita, 9 bacaan kitab suci dan 9 himne pilihan, ditayangkan di kanal YouTube Warta Karangsaru, 7 April 2025 pukul 6 petang. Soli Deo Gloria.